نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati. Gambaran bahwa Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran merupakan guidance, pembimbing, penghantar yang membawa kita. Dua ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa fihi, di dalam Al-Quran terdapat hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin ini adalah tujuan dari turunnya Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Yang di sini kok Allah gunakan hudan lil muttaqin. Lam ini punya lam ya, huruf lam ini. Ini punya arti pertama lil ajal. Ajal itu alasan, tujuan, ya, tujuan. Jadi hudan linnas sebagai guidance, ya, bagi manusia, karena dan untuk manusia. Ini Al-Baqarah 185. Sedangkan yang lam di sini lil muttaqin, kenapa kok nanti ada ayat hudan lil muttaqin, hudan lil mukminin? Ya, ini nas umum, muttaqin khusus kan? Ini punya lam maknanya tamlik. At-tamlik itu artinya apa? Memiliki. Jadi yang bisa betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai hudan hingga menjadi miliknya itu hudan hanyalah orang-orang muttaqin. Itu bedanya, ya. Jadi lam itu dalam bahasa Arab nih, lam doang nih, lam ini punya arti, ba punya arti. Tuh. Bismillah kemarin kita bahas kan, maknanya apa? Ilsaq, musahabah, al-ma'iyah, ya, nempel bersama selalu. Itu ba doang. Ini lam juga sama. Lam itu dalam Al-Quran punya makna lil ajal, tujuan, alasan, ya, lit tamlik, kepemilikan, yang bisa betul-betul memiliki Al-Quran, ya, sebagai hudan hanyalah orang muttaqin. Dah kemarin kita bahas penjelasan Al-Quran tentang orang-orang yang jujur, yang benar, dan orang-orang yang bertakwa. Di mana kemarin? Al-Baqarah 177 ya. Masih ada nggak catatannya? Bahwa al-muttaqin itu kemarin penjelasan yang paling luas itu ada pada Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 1
77. Siapa mereka? Satu, man amana billah wa malaika wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Satu. Yang kedua, wa atal mala ala hubbi. Orang yang suka berbagi harta. Berbagi harta dasarnya cinta, bukan tuntutan atau kewajiban, bukan. Ya, berbagi harta karena cinta sama saudara, sama teman, sama tetangga, karena ada empati. Orang perlu dibagi. Kan? Salat. Yang ketiga, wa ataz zakah, menunaikan kewajiban. Kalladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Al-Baqarah nih. Al-Baqarah ayat berapa? 177. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang ada beberapa ayat lagi. Contohnya di Quran surah Ali Imran 133, 134, 135. Kemudian juga yang nanti dijelaskan di sini ya, ayat ketiga hingga ayat ke-5, gambaran orang-orang muttaqin. Dan uniknya jamaah, kalau kita kumpulkan seluruh ayat penjelasan Al-Baqarah, penjelasan Al-Quran tentang Al-Muttaqin, siapa mereka Al-Muttaqin ini, di Al-Baqarah 177, kemudian Ali Imran 1, 3, 4, 1, 3, 5. Kemudian ada lagi surah Az-Zumar, surah ke-39 atau 9 ya, ayat 33 tentang ciri orang muttaqin. Kemudian ya, itu semua bermuaranya kepada perilaku cerminan dari hati manusia. Bukan rata-rata, bukan bab gambaran orang yang ibadah jungkang-jungking, ada, tapi kalau dikumpulkan di persentase, rata-rata gambaran orang muttaqin itu semua orang yang perilaku serta hubungan sosialnya begitu bagus. Contoh nih ayat dalam Al-Baqarah 177 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam ayat lain. Quran surah Al-Maidah ayat kedua, coba dibuka Al-Maidah ayat kedua. Di situ Allah gambarkan bagaimana maksud dari sejatinya ketakwaan itu. Ketika Allah berbicara tentang laisal birra di Al-Baqarah, lalu dijelaskan kembali dalam Al-Maidah ayat 2. Pernyataan Anda merujuk pada penyempurnaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah, halaman 106 ya. La tuhillu sya'airallahi wala syahral harama wala al-hadiya wala al-qala'ida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa idza halaltum fasṭadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya. Terjemah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiyu dan qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mempunyai rumah haram. Mereka mencari karunia dan tujuan untuk hanya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu
Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas, dan tolong-tolonglah kamu dalam menjalani kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Maha dan Allah Maha Sempurna. Baik, sedikit saya angkat ini supaya jamaah sambil dapat memahami tentang sejatinya takwa itu apa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat takwa pada ayat 177 dari Quran surah Al-Baqarah, Allah buka dengan firman-Nya, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra," seterusnya tadi. Yang Allah jelaskan hakikat orang albar, orang yang bertakwa. Nah, di ayat ini ambil ujungnya saja, enggak supaya waktunya cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Lihat. Kalimat bir ketika Allah jelaskan di ayat 177 demikian panjang, dan itu sejatinya ketakwaan seseorang dan orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah jelaskan dan Allah ringkas bahwa sejatinya takwa itu adalah adamul udwan. Ketika Allah sandingkan albir dengan al-taqwa, maka lawannya versusnya adalah al-itsm wal udwan. Albirru, ya, maka lihat dalam sebuah hadis yang Nabi sabdakan, mungkin Sofia sudah bacakan hadisnya, albirru matma'annat ilaihin nufus. Albir, puncak kebajikan itu yang Allah jelaskan pada ayat 177 Al-Baqarah, diringkas dengan Nabi, matma'annat ilaihin nufus. Albir itu pekerjaan, perbuatan yang bikin hati tentram, tenang dan bahagia. Wal ismu ma haka fi sadrika. Al ismu ma haka fi sadrika wa takhafu an yattali'a 'alaikan nas. Dosa itu, al-ithmu, dosa, sesuatu yang membuat gelisah di hati kita, bikin gak tenang, gak nyaman, dan kita takut orang lain tahu akan hal itu. Itu namanya apa? Dosa. Kalau albir, ringkasan dari 177, Nabi ringkas dengan sebuah kalimat yang pendek, matma'annat ilaihin nufus, yang bikin hati tenang, bahagia, nyaman. Setiap pekerjaan yang kita nggak takut orang lain tahu, nggak malu orang lain lihat, itu namanya albir, yang merupakan aplikasi dari ketakwaan hati. Wal ismu, dosa, itu yang bikin kita punya hati gelisah, gatal, haka fi sadrik, gangguin pikiran hati kita, dan kita takut orang lain tahu. Jelas ya? Mencuri, apalagi menipu, apalagi kira-kira? Kawin diam-diam. Kawin diam-diam dosa nggak? Nikah kan sah ya nikahnya ya. Cuman ada tenang nggak kira-kira?